Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari kelompok 11 dengan NIM 2230404136. Saya akan membacakan materi tentang konflik. A. Definisi konflik. Adapun pengertian konflik adalah sebuah persepsi yang berbeda dalam melihat suatu situasi yang kondusif yang selanjutnya teraplikasikan dalam bentuk aksi-aksi sehingga telah menimbulkan pertentangan dengan pihak-pihak tertentu. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan pengertian konflik menurut para ahli. A. Menurut Stephen Robbins, mendefinisikan konflik adalah suatu proses di mana A melakukan usaha yang sengaja dibuat untuk menghilangkan usaha-usaha B dengan sebentuk usaha untuk mencapai tujuan atau dalam meneruskan kepentingan-kepentingannya. B. Menurut Dubrin, mengartikan konflik mengacu pada pertentangan antara individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat menghalangi dalam pencapaian tujuan sebagaimana dikemukakan olehnya. Menurut Tani Handoko, pada hakikatnya konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonis antara dua atau lebih pihak lebih jauh. Mengatakan tentang konflik organisasi yaitu konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau bahwa mereka mempunyai perbedaan status. Dan di dalam buku manajemen pengantar, menurut pandangan ilmu, konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi harus dihindarkan karena dapat mengakibatkan kesalahan manajemen di dalam mengelola organisasi-organisasi yang baru mengenai konflik. Persaingan di dalam organisasi terjadi antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok saling menghalangi kemampuan masing-masing untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Maka kemungkinan besar akan mengakibatkan konflik di antara mereka. Apabila pekerjaan mereka tidak saling tergantung, maka kemungkinan besar konflik tidak akan terjadi. Dan menurut Ernie Tisnawati, pengantar bisnis, mengatakan konflik adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian antara berbagai pihak dalam suatu organisasi dengan organisasi lain, di antara berbagai bidang di dalam organisasi maupun di antara anggota di dalamnya suatu organisasi. 1. Konflik di antara bawahan di bagian yang sama. 2. Konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. Konflik antara bawahan dari bagian yang berbeda. Konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. Konflik antara pimpinan dari bagian yang berbeda. Konflik pada dasarnya merupakan suatu yang alamiah dan dapat diperkirakan terjadi ketika sebuah lingkungan atau organisasi terdiri dari berbagai karakteristik individu. Beberapa dampak konflik. A. Konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan di dalam organisasi atau perusahaan akan terbengkalai. 2. Konflik bisnis mengurus pada persoalan-persoalan individu atau organisasi jika konflik telah mengarah pada persoalan-persoalan agak sulit. 3. Konflik memiliki dampak positif jika manajer atau pimpinan dalam mengelola konflik menjadi persaingan antara individu sehingga kinerja organisasi memungkinkan dapat ditingkatkan. 4. Konflik menyebabkan dan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul. Jenis-jenis konflik. Konflik dalam diri individu. Hal ini terjadi pada saat seseorang menghadapi ketidakpuasan akan pekerjaan dan pekerjaan diharapkan untuk dilaksanakan apabila beberapa permintaan pekerjaan saling bertentangan. 2. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian lebih sering. Konflik ini berasal dari peranan atasan dan bawahan atau berasal dari sikap anggota kelompok. 3. Konflik antara individu dan kelompok berkaitan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini, staf dan konflik manajemen adalah
bentuk konflik antara kelompok yang terjadi. 5. Konflik antar organisasi. Hal ini terjadi karena persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian. Saya di sini akan membahas bagian yang C, yaitunya metode pengelolaan konflik dalam organisasi. Ford dan Wilton seperti yang dinyatakan, ia mengatakan mengidentifikasikan 4 strategi untuk mengatasi konflik, yaitu 1. Menghindar, yang kedua eskalasi, yang ketiga reduksi, yang keempat pemeliharaan. Menghindari artinya menjauh dari agar tidak terjadi konflik. Eskalasi artinya meningkatkan intensitas pertentangan. Reduksi artinya menurunkan intensitas pertentangan. Pemeliharaan artinya menjaga keseimbangan perbedaan. Metode-metode pengelolaan konflik yang pertama yaitu stimulasi konflik dalam satuan-satuan yang pelaksanaan kegiatannya lambat karena tingkat konflik yang lebih rendah. Yang kedua, pengurangan atau penekanan konflik jika terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas. Yang tiga, penyelesaian konflik. Metode stimulasi konflik. Pada situasi ini di mana konflik terlalu rendah, umumnya melibatkan orang yang turut berinisiatif dan lebih senang pasif. Kejadian-kejadian perilaku dan inovatif yang dapat mengarah orang bekerja dengan lebih baik diabaikan. Para anggota kelompok saling bertoleransi terhadap kelemahan dan penurunan prestasi kerja. Para manajer kelompok tersebut harus merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat mempunyai akibat pengembelengan. Metode stimulasi konflik meliputi 1. Memasukkan orang luar ke dalam. Di sini sering digunakan metode setting up, yaitu dengan mengadakan perubahan besar-besaran di dalam organisasi agar lebih efektif. Pelakuan perbedaan dari yang biasanya. Penyusunan kembali organisasi, mendorong terjadinya persaingan. Yang keempat, memilih manajer-manajer yang tepat. Metode pengurangan konflik. Para manajer biasanya lebih memperhatikan pengurangan konflik daripada stimulasi konflik. Metode pengurangan konflik menekankan terjadinya antagonisme yang timbul oleh konflik. Jadi metode ini mengelola tingkat konflik, rotasi profit dan non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Adapun tujuan dari diterapkan SWOT pada suatu perusahaan adalah tujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus hingga dapat menetapkan analisis SWOT terhadap intinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Mungkin sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.